Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Sauludin Ali dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tugas usul fikih. Ya, ini tentang kaidah 1 dan kaidah 2. Kaidah 1 yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuan atau niat. Dan kaidah 2 yaitu keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Kaidah 1, dasar-dasar kaidahnya yaitu barang siapa yang menghendaki pahala di dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala di dunia. Dan barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, niscaya akan kami berikan pula pahala di akhirat itu. Quran surat Al-Imran ayat 145. Menurut ulama ahli tahqiq, hadis ini isinya padat sekali, seolah-olah seperti atau seperempat seluruh masalah fikih yang telah tercakup. Yaitu hadisnya adalah sesungguhnya dalam amal tergantung pada niat, dan sesungguhnya bagi seseorang itu hanyalah apa yang ia niati. Hadis riwayat Bukhari dan Umar bin Khattab. Dalam hadis ini sebab perbuatan atau amal manusia ada 3 macam. 1 yaitu dengan hati, 2 dengan ucapan, 3 dengan tindakan. Dan semua amal yang berhubungan dengan hati tercakup dalam hadis ini. Bahkan menurut Imam Syafi'i ada 70 bab yang tercantum dalam hadis ini, seperti wudhu, mandi, sholat, dan banyak lagi. Kaidah niat menurut beberapa ulama. Niat terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukuman amal yang dilakukannya. Ulama berbeda berpendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat. 1. Segolong ulama berpendapat bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya adalah termasuk dalam zat dalam itu. 2. Ulama yang lain mengatakan bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun maka harus pula diniati. 3. Menurut Imam Al-Ghazali diperinci, kalau puasa niat termasuk rukun, kalau sholat niat termasuk syarat. 4. Imam Nawawi dan Rafi'i berpendapat sebaliknya, bagi sholat niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa niat termasuk syarat. Di dalam kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan, diukur menurut niat si pelakunya itu sendiri. Contoh lain, misalnya menyembelih binatang untuk dimakan, maka halal hukumnya. Tetapi menyembelih binatang untuk pemujaan bagi selain Allah, maka hukumnya adalah haram. Tempat niat. Niat itu tidak pada ucapan, melainkan dalam hati. Meskipun demikian, karena gerakan hati itu sulit, maka para alim menganjurkan agar dilakukan pula dengan ucapan dan lisan, sekedar untuk menolong gerakan hati. Waktu niat, ada beberapa ketentuan waktu niat ini, yaitu 1. Niat harus bersamaan dengan pemulaan ibadah, seperti wudhu di dalam sholat. Terus sholat, niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Terus yang kedua, jika pemulaan ibadah itu berupa zikir, maka niat harus bersamaan dengan lengkapnya zikir itu sendiri. Yang ketiga, jika ibadah itu perbuatan, maka niatnya cukup bersamaan dengan permulaan ibadah itu. Syarat sah niat. Syarat sah niat yaitu ada 1. Harus Islam, 2. Harus tamyiz, 3. Harus meyakini apa yang diniati, 4. Harus tidak ada munafik, yakni hal-hal yang membatalkan niat seperti murtad. Yang kelima, diperkirakan harus dapat melaksanakan apa yang diniati. Itu adalah pengertian dari kaidah 1. Sekarang kaidah 2. Kaidah 2 yaitu keyakinan tidak dapat dihapuskan oleh keraguan. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung di dalam syariat Islam, dan banyak permasalahan fikih yang dilandasi oleh kaidah ini. Kaidah ini mengcover banyak masalah, mulai dari masalah ibadah, muamalah, hingga hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi para pelaku kriminal dan yang lainnya. Makna kaidah secara bahasa adalah kemantapan hati, diambil dari air itu yang tenang dalam kalimat bahasa Arab. Yakin juga dapat diartikan dengan ilmu yang tidak ada secara bahasa, artinya keraguan di dalamnya. Jadi makna kaidah di atas adalah
bahwa suatu perkara yang diyakini telah terjadi tidak bisa dihilangkan kecuali dengan dalil yang pasti dan meyakinkan. Dan kata lain, tidak bisa dihilangkan hanya dengan sebuah keraguan. Demikian pula sebaliknya, sesuatu perkara yang diyakini belum terjadi maka tidak bisa dihukumi telah terjadi kecuali dengan dalil yang meyakinkan pula. Dalil kaidah. Kaidah dilandasi banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di antaranya firman Allah yang artinya dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali prasangka saja. Sesungguhnya prasangka itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Quran surat Yunus ayat 36. Contoh penerapan kaidah. Apabila seseorang telah yakin bahwa sebuah pakaian terkena najis, akan tetapi dia tidak tahu sebagaimana dari pakaian tersebut yang terkena najis, maka harus mencuci pakaian itu seluruhnya. Apabila ada seorang yang yakin bahwa ia telah berwudu, kemudian dia ragu apakah telah batal wudunya atau belum, maka tidak perlu berwudu lagi. Dan begitu pula sebaliknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.